Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pengajian pertama setelah memasuki tahun 2023 di kajian rutinitas kita di Masjid Salomon ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, hidup kita ini adalah sesuatu yang misteri ilahi. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang mengetahui hidupnya satu detik yang akan datang. Ya. Maka orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak ma'rifat itu jauh berbeda. Bahkan antara langit dan bumi. Apa yang membedakan mereka? Orang yang ma'rifat kepada Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya pasti tenang. Jadi orang yang hidupnya tidak tenang berarti dia tidak ma'rifat. Ada ustaz hidupnya tidak tenang, tidak ma'rifat. Ustaz tidak kenal Tuhan. Ya. Ada kiai hidupnya tidak kenal, tidak tenang, berarti dia tidak ma'rifat. Karena Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-ma'rifatu huwas sakinah. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhannya, huwas sakinah. Dia itu tenang, diberi ketenangan di hatinya. Jadi ketenangan ini adalah tanda ayatul ma'rifah, ya. Tanda ma'rifatnya seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi kalau ada orang hadir di pengajian tidak tenang, yaitu tidak ma'rifat, tidak kenal Allah. Ada orang duduk di tokonya tidak tenang, dia tidak ma'rifat. Karena orang yang kenal Allah, orang yang dekat dengan Allah, itu pasti hidupnya sakinah, ya, pasti hidupnya itu tenang, ya. Jadi untuk mengukur orang
Beriman dengan tidak beriman yang dilihat dari ketenangannya. Ya. Ya, kalau ada orang ahli ibadah, rajin sholat, rajin ibadah, tapi hidupnya tidak tenang, yang kita pertanyakan dia menyembah Allah atau bukan. Itulah pembahasan kita beberapa minggu yang lalu. Kita membahas orang-orang yang syirik dengan ibadahnya sendiri. Ada orang syirik dengan Al-Quran. Bila meyakini Al-Quran menyembuhkan penyakit, syirik terhadap Al-Quran. Meskipun yang dibaca adalah Al-Quran. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Bersedekah, meyakini sedekah itu menolak bala, syirik terhadap sedekah. Pergi umrah, keliling Ka'bah, cium-cium Ka'bah, meyakini Ka'bah itu memberi kesembuhan, memberi keberkahan hidup sehingga menjadi orang yang bahagia, lunas hutang, syirik. Apa bedanya yang dilakukan oleh kaum musyrikin waktu dia keliling Ka'bah sebelum datang Islam? Itu kan sudah tahu itu orang-orang kafir, orang-orang Arab Quraisy yang kafir keliling Ka'bah, tapi meyakini keagungan Ka'bah itu sudah syirik, tidak ada bedanya. Ya. Maka Islam itu datang memurnikan, bukan Ka'bah yang memberi mudarat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Itulah sebabnya syahadat kita la ilaha illallah. La ilaha itu adalah nafi, illallah isbat. Jadi la ilaha itu adalah menafikan segala sesuatu. Ya, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur kehidupan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Itu. Kalau tidak begitu, tidak tenang. Meskipun dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatnya bagus secara zahir. Tapi kalau salat ini tidak membawa efek ketenangan, sedekah tidak membawa efek kebahagiaan, maka itu cirinya ibadahnya itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Ya, kalau kita melihat biar orang dalam masjid tapi dia tidak tenang duduk di masjid, tanda-tanda jauh dari Allah. Ya. Tapi walaupun orang duduk di warung kopi, kalau dekat dengan Allah pasti tenang hidupnya. Al-ma'rifatu was sakinah. Karena orang yang kenal dengan Allah, efeknya itu adalah sakinah, ketenangan. Nah itu Pak. Kenapa orang yang tidak dekat sama Allah itu tidak tenang? Coba kita simak firman Allah dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Setiap persoalan hidupnya Allah berikan solusi. Ya. Jadi mustahil orang yang dekat dengan Allah tidak tenang. Karena kalau dia dekat dengan Allah, dia takwa dengan Allah, pasti diberikan solusi atas masalah-masalahnya. Nah itu dia tenang. Kemudian Allah lanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia takwa kepada Allah, dia dekat dengan Allah,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, tidak ada sejarahnya orang dekat dengan Allah rezekinya jauh, nggak ada. Kalau dia dekat sama Allah, pasti rezekinya dekat. Kalau dia dekat dengan Allah, pertolongan Allah pasti dekat. Makanya sakinah, dia tenang. Kan orang tidak tenang itu palingan persoalannya dua. Pertama masalah hidup. Yang kedua masalah ekonomi. Masalah hidup yang saya maksud di sini adalah ya mungkin masalah rumah tangganya, mungkin masalah kepemimpinannya, mungkin ada masalah dengan bosnya, ada masalah dengan atasannya. Kenapa mereka terlalu khawatir kehilangan jabatan, khawatir tidak menjadi pemimpin, khawatir tidak disukai oleh bos, khawatir tidak dicintai oleh umat? Karena dia tidak meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Kan itu persoalan hidup, Pak. Yang kedua persoalan rezeki. Meyakini rezeki itu datang dari usahanya. Meyakini rezeki itu datang dari kerjanya. Meyakini rezeki itu datang dari tokonya. Hatta kata Syekh Athaillah, meyakini rezeki datang dari doa sekalipun, itu sudah syirik dengan doa. Syirik dengan toko. Syirik dengan kerja. Kenapa? Karena kita meyakini rezeki datang dari usaha-usaha kita, dari toko kita. Tapi rezeki itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ma'rifat itu, Pak, kata-katanya saja beda. Coba, Pak, ya. Biasa kita dengar ini, ya. Orang yang tidak ma'rifat itu, dia bilang begini, apa yang saya lakukan besok? Itu kan tidak ma'rifat itu. Apa yang akan saya perbuat besok? Apa yang akan saya agendakan besok? Nah, tapi orang yang ma'rifat bahasanya lain. Apa yang akan Allah perlakukan terhadap saya besok? Nah itu, Pak. Itu tenang. Saya ulang, Pak. Orang yang kenal dengan Allah, orang yang diberi ketenangan oleh Allah, bahasanya itu sangat jauh berbeda. Seorang pengusaha, seorang pekerja, seorang karyawan, ya kan? Kalau dia tidak kenal Allah, dia akan katakan apa yang akan saya lakukan esok. Apa yang akan saya agendakan besok. Betul, Pak Manajer, ya? Nah, tapi kalau kenal Allah, bahasanya lain. Apa yang akan Allah perlakukan terhadap saya besok. Nah, itu ma'rifat itu. Tenang. Karena dia tidak pernah berperilaku asas keyakinan terhadap dirinya. Tapi dia berperilaku atas keyakinan bahwa Allah yang memperlakukan pada dirinya. Inilah yang disebut ma'rifatun. Nah itu, Pak. Ya, tenang. Tenang, pasti tenang kalau begitu. Apa yang akan Allah perlakukan terhadap saya besok? Selesai. Jadi mau nyaman, mau susah, mau baik, mau buruk, dia meyakini alladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an. Dia meyakini alladzi qaddara fahada, Allah yang menetapkan takdir, Allah yang menetapkan jalan-jalan menuju takdir-takdir. Tenang dia, karena dia melimpahkan setiap persoalannya kepada Allah. Tapi orang yang tidak melimpahkan persoalannya kepada Allah tidak ada ketenangan. Meskipun dia sholat,
Meskipun dia puasa, meskipun dia doa. Jadi ada orang berdoa tambah jauh sama Allah. Ada orang pengajian tambah jauh sama Allah. Mana orang pengajian tambah jauh sama Allah? Semakin ikut pengajian, semakin salah semua orang dia lihat. Yang benar cuma dirinya. Ya? Semakin ikut pengajian, dia agak cocok. Namun neneknya sesat tuh. Neneknya sesat, kakeknya sesat, barasanji sesat. Tidak ada cocok, dia saja yang cocok. Nah, ini jauh dari Allah. Meskipun dia pengajian. Karena yang bermasalah itu adalah pengenalannya terhadap Allah. Itulah yang menyebabkan, itulah yang menjadi rahasia kenapa Nabi Ayub tidak pernah susah karena penyakit. Ya, 1/2 hidupnya Nabi Ayub, Pak, semua penyakit. Disuruh sama istrinya, Ayub, kau doa sama Allah minta agar penyakitmu disembuhkan. Seluruh kakinya, badannya terkena semua belatu, ulekan, kecuali lidahnya dan hatinya. Karena dia minta, ya Allah, kalaupun ada yang tidak termakan ulat pada diriku, izinkanlah hatiku dan lisanku, agar lisanku bisa menyebut namamu, hatiku tetap bisa mengingat kepadamu. Itu saja. Sisa udah kemana? Semua dimakan belakang. Dia tidak pernah merasa susah. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Dia merasa bahwa itu adalah perilaku Tuhan terhadapnya. Bahasa nikmatnya yang dikeluarkan oleh Syekh Athaillah dalam Al-Hikam itu, apa bahasanya? Bagaimana mungkin aku merasa susah dengan penyakit, sedangkan ini adalah hadiah terindah dari kekasihku. Sekali lagi, bagaimana mungkin aku merasa sakit, merasa susah, merasa kecewa dengan penyakit, sedangkan ini adalah hadiah dari kekasihku. Jadi kalau Allah itu sudah menjadi kekasih, Pak, mau susah mau nyaman, tidak ada urusan. Semua akan nikmat. Karena ia tidak pernah mengatakan apa yang akan saya lakukan besok, tapi dia katakan apa yang akan Allah perlakukan terhadap diri saya besok. Itulah yang membedakan orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang tidak dekat dengan Allah. Gitu, Pak. Makanya Rasulullah itu ditegur itu. Ya. Rasulullah ingin melaksanakan sesuatu, Rasulullah ingin melaksanakan sebuah strategi yang Rasulullah atur, susun, ya. Dia buat manajemennya. Dia katakan besok saya mau seperti ini, mau ini, mau ini, langsung turun ayat itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha. Wahai Muhammad, jangan kau mengatakan saya ingin melakukan ini esok, kecuali engkau berkata illa ayyasha Allah, kalau Allah menghendaki. Insya Allah. Jangan kau mengatakan saya mau ini, saya mau ini, kecuali kau mengatakan kecuali Allah menghendaki. Kecuali engkau berkata insya Allah. Nah, itu Pak rahasianya. Nah, orang yang mampu mengatakan seperti ini, itulah yang disebut tawakal. Itu yang disebut tawakal. Ayat itu disambung oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apa janji Allah? Fa huwa hasbuh. Ya, Allah akan mencukupi. Jadi tidak pernah kekurangan. Jadi kalau ada mengatakan apa rahasianya tidak kekurangan, apakah harus banyak uang? Tidak.
Apakah harus ada mobil tambah 2, tambah 3, tambah 4? Tidak. Tapi apa yang akan membuat kita cukup? Fatawakkal 'alallah. Tawakal sama Allah. Itu cukup. Kita dapat sedikit rezeki. Hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah. Karena kalau dari usaha rezeki banyak, ya, maka tukang batu yang paling kaya karena usahanya dari pagi sampai sore, sore sampai malam tidak berhenti. Kalau gara-gara pangkat orang pasti paling kaya, ya. Pak Jokowi paling kaya di Indonesia karena dia pemimpin RI 1. Tapi kan sejarah kekayaan di Indonesia bukan Jokowi orang terkaya. Ya. Andainya karena kecerdasan, kepintaran, orang paling kaya pasti kaya semua nih dosen-dosen itu. Karena itu nih profesor doktor orang paling pintar. Tapi Allah itu wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Allah memberikan rezeki wa tarzuqu man tasha. Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang kerja. Siapa yang dikehendaki. Inilah yang membuat kita salah pemahaman sehingga tidak tenang. Karena menganggap ya rezeki itu dari kerja. Banyak orang belajar 24 jam, tidak ada jaminan pasti jadi orang pintar. Orang kerja 24 jam, tidak ada jaminan pasti jadi kaya. Yang ada jaminannya satu. Apa itu? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Selesai. Jadi rahasia cukup itu bukan kerja, tapi tawakal. Dapat nikmat, hadza min fadli rabbi. Ini dari Tuhanku. Dapat ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, ya semua kembali kepada Allah. Ada yang susah. Jadi ketenangan itu, kebahagiaan itu tergantung nilai kedekatan hamba dengan Tuhannya. Siapa orang yang dekat dengan Allah? Bukan orang yang banyak duduk di masjid, bukan. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selalu menyandarkan seluruh aktivitasnya la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur hidup, tidak ada yang memberi nyaman, tidak ada yang memberi susah, tidak ada yang memberi sakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, illallah, kecuali Allah. Selesai. Itulah syahadat. Ya. Makanya dikatakan wahidus syahadat bima'rifatin ka'alfi syahadat bila ma'rifatin. Satu syahadat bagi orang yang ma'rifat, yang kenal Allah, lebih mulia daripada 1000 syahadat dari orang yang tidak kenal Allah. Jadi kalau kita salat Pak 40 rakaat, asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat 40 rakaat salat malam, tapi dia tidak kenal Allah, lebih mulia satu kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lebih mulia ini satu Pak. Karena ada isinya. Apa isinya? Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, illallah. Jadi kalau kita duduk-duduk di toko, tiba-tiba kurang pelanggan, nanti kita langsung la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengatur, tidak ada raja, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mengambil, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mengatur, illallah, kecuali Allah. Tanam di dalam hati sebelah kiri, kata ulama thariqah.
Ya, kalau kita mengucap la ilaha itu adalah nafi, menghilangkan semua yang ada. Illallah menghadirkan hanya satu yang ada. Itu namanya mengisbatkan Allah. Nah, sehingga ulama mengatakan ketika kita mengucap la ilaha itu ditahan di perut, illallah dihembuskan di dada. Coba tahan di perut, hembuskan di dada. Itu falsafah ulama. Artinya menghilangkan semua yang ada isinya, menghilangkan semua yang ada kekuasaannya. Perut itu adalah lambang kekuasaan. Karena semua orang bekerja rata-rata pikir perut. Iya Pak, rata-rata orang bekerja cari uang. Betul, mungkin mau beli perhiasan, tapi kalau tidak ada makanan, perhiasan tidak dipikirkan Pak. Karena itu pokok. 1 bulan tidak pakai emas aman saja, 1 bulan tidak makan mati. Makanya perut itu adalah lambang kekuasaan, kekuasaan makhluk terhadap dirinya, lambang syahwat. Maka ulama mengatakan ketika mengucap la ilaha, tahan di perut, artinya tahan semua kekuasaan, bahwa semua tidak ada. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kehidupan, tidak ada yang memberi, tidak ada yang mengatur. Kemudian hembuskan di dada kita sebelah kiri, itu adalah jantung, itu adalah di dalam jantung ada qalb, itulah nurnya Allah, hati mengucap illallah, menanam Allah di dalam hati semua kita. Itu latifatul qalbi. Begitu Pak. Nah kalau kita tidak mampu memiliki ma'rifat ini, memahami konsep ini, maka yakinlah 1000 tahun kita sholat tidak diterima sholat kita. Kenapa tidak diterima? Karena semua sholat kita termasuk kategori sholat yang lalai. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Macilaka itu mas sampayane ni gayaro. Fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam salatnya. Siapa yang lalai dalam salatnya? Dia salat Allahu Akbar, dia ruku Allahu Akbar, dia sujud Allahu Akbar, akan tetapi hatinya tidak meyakini Allah sepenuhnya. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, muncul keyakinan baja melok kak begini, mau begini, mau begini. Itu tidak ma'rifat. Karena orang yang ma'rifat itu bukan apa yang akan saya agendakan besok, tapi orang yang ma'rifat apa yang Allah agendakan terhadap hidup saya besok. Coba Pak, ya itu yang membedakan, isinya yang membedakan. Casing manusia semua sama, terdiri 2 mata, terdiri 2 lubang hidung, terdiri 2 telinga, terdiri 1 kepala, terdiri 1 mulut, terdiri gigi, terdiri 2 tangan, terdiri kaki, ada nyawa, semua manusia sama. Tapi softwarenya berbeda. Ada isinya yang kenal dengan Allah, ada yang isinya tidak kenal dengan Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam satu hadis, mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir, yang kenal Allah, yang ingat Allah, dengan orang yang tidak mengenal Allah, kamathalil hayyi wal mayyit, seperti perbedaan orang hidup dan orang mati. Sama-sama hidup, tapi Allah katakan dalam hadis kursi, Rasulullah bersabda, sama dengan orang hidup dan orang mati, antara orang kenal Tuhannya dengan orang yang tidak kenal Tuhannya. Itulah perbedaan software. Ya, bisa dipaham ya?
Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi saya kira untuk materi kita dalam penyelesaian bab 27 ya, tentang bagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang tidak dekat dengan Allah, cirinya cuma satu. Apa itu orang yang dekat dengan Allah itu? Dia al-ma'rifatu huwas sakinah. Orang yang dekat dengan Allah pasti hidupnya tenang. Jadi kalau dia ahli ibadah, ahli ilmu, banyak harta, tidak tenang, berarti dia tidak dekat dengan Allah. Meskipun dia sholat, dia ngaji. Banyak orang ngaji tapi dia jauh dari Allah. Seperti yang saya cerita tadi, meyakini Al-Quran memberi kesembuhan. Minggu lalu ya, beberapa minggu lalu saya bahas itu, Pak. Ada orang ikut pengajian hijrah pakai cadar. Wow, luar biasa. Katanya hijrah. Laki-laki pun tidak mau lihat. Karena hijrah. Hanya karena dikecewakan oleh seorang laki-laki yang menurutnya ustaz, saleh, baik, ditolak cintanya, buka jilbabnya. Nah, kenapa? Karena memang dia bukan hijrah karena Allah. Ya. Dia hijrah karena ada selain Allah. Itulah maknanya la ilaha. Tidak ada itu ustaz. Tidak ada itu ustaz juga bisa berdosa. Ulama juga bisa tidak tenang. Hilangkan semua gantungan terhadap segala sesuatu. Baru illallah kita tanamkan di hati yang ada itu cuma Allah. Makanya kaidahnya ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Saya tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Itu konsep. Melihat kelapa ada airnya, Allah yang membuatnya. Melihat orang berbuat maksiat, bukan mencaci maki, bukan membenci. Yang ada di hati, ya Allah, beri dia hidayah, ampuni saya kalau ada prasangka buruk. Karena semua adalah berada dalam kekuasaan. Wa yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk yang dikehendaki. Ya. Allah memberikan kesesatan terhadap yang dikehendaki. Maka segala yang terjadi ini bagi orang yang mengenal Allah, pasti dia menangkap alamat yang mendekatkan kepada Allah. Tapi orang yang tidak mengenal kepada Allah, dia rapuh karena dia tidak punya pegangan. Pegangan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya Nabi katakan la ilaha illallah hisni. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah bentengku. Ya. Wa man dakhala hisni fa amina minhu. Siapa yang masuk di dalam bentengku, maka pasti dia sudah aman dari segala musibah. Aman nih. Mau ditempa angin, mau dijatuhkan, mau dihina, tidak ada masalah. Kenapa? Dia sudah meyakini perilaku Allah berlaku pada dirinya. Tidak ada lagi masalah. Molok mau di utu melok mau di pongke dia tidak ada masalah puan. Sudah hadza minallah, boleh kumana nih puan. Iya. Karena ya kok kita selalu membabi buta dan mengkambing hitamkan selain daripada diri kita, tidak ada selesainya. Ada masalah, oh memang anu yang salah, oh memang ini. Tidak ada ketenangan. Orang yang tenang, ia mampu mengatakan ini dari Allah. Selesai, tak ada masalah. Angin kencang, lutu mana sena mulai. Ini kan tahun baru, mega banyak rumah terbang-terbang. Hadza min fadlillah. Boleh kemana? Selesai, jadi tidak masalah. Jadi Rasulullah itu satu bacaan mampu menggetarkan orang kafir saat diancam pedang di lehernya. Ya Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Apa kata Rasulullah? Satu saja, la ilaha illallah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Langsung jatuh pedang itu, diambil Rasulullah, ditancapkan di leher orang kafir tadi. Kau siapa yang menolong? Yang bisa menolong hanya Muhammad, karena ini pedang ada di tangannya Muhammad.
Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak bisa bergerak tangan ini kalau bukan karena Allah. Maka bersyahadatlah orang kafir tadi untuk mendapatkan keselamatan dari Muhammad karena ada pedang. Kemudian Rasulullah meluruskan keyakinannya, kalau bukan Allah tidak akan pernah pedang ini ada di lehermu dan tidak akan lepas dari lehermu. Ya, maka orang kafir tadi bersyahadatnya yang belum karena Allah dimantapkan akidahnya oleh Rasulullah. Tadi dia mengatakan la ilaha illallah itu karena takut pedang di lehernya. Kalau Rasulullah la ilaha illallah memang keyakinan mutlak kepada Allah. Jadi sama-sama la ilaha illallah, softwarenya berbeda, isinya di dalam yang berbeda. Nah, pengajian Al-Hikam itu adalah pengajian software, pengajian isi, bukan pengajian lahiriah. Bukan pengajian casing, Pak. Kalau casing kita sudah bagus nih semua, baju tak baju mahal semua, songkok tak songkok bagus nih semua, mengaji pintar nanti baca Quran. Nah, bahkan kalau masih terbata-bata tetap keyakinan kita Al-Quran itu firman Allah. Akan tetapi kadang-kadang softwarenya di dalam suka sakit hati, softwarenya di dalam mudah kecewa, softwarenya di dalam masih sering menyalahkan apa yang ada di luar dari kehidupan kita. Itulah yang membuat kita tidak tenang dan bahagia. Dan orang yang tidak tenang ciri orang jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti tenang, walaupun dia berada dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, mereka selalu bahagia. Karena kenapa? Al-ma'rifatu huwas sakinah. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan diberi ketenangan. Inilah yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sudah masuk waktu, Pak Manajer? Belum ya? Kita tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini yang menyebut la ilaha illallah. Nasi ngerti Pak, Pak Tete selalu disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang paling banyak disebut la ilaha illallah. Ya. Apakah maknanya itu yang disebut terlalu banyak sehingga dia kadang-kadang pusing, kadang-kadang dia Ya. la ilaha illallah, dia bilang pinsang. Ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya. Jadi ada beberapa tariqah, ya, macam-macam gaya zikirnya. Ada yang goyang-goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang slow, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang tidak bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, mana yang paling benar? Semua benar. Ibaratnya kalau orang pecinta musik, ada yang suka musik rock, ada yang suka musik pop, ada juga suka yang musiknya apa namanya, yang menenangkan instrumen. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita persoalkan, karena itu hanya menyangkut persoalan strategi. Ya, strategi berzikir. Sama orang menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu wajib, tapi cara menuntut ilmu beda-beda. Ada orang masuk SD, SMP, SMA, ada ikut pengajian, ada ikut belajar sama guru, ada yang kursus, ada yang langsung cari guru, macam-macam caranya. Yang wajib cuma satu, menuntut ilmu. Jadi makdate itu, ya, istilahnya kita makdate, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah salah satu sarana zikir, Pak. Ya, sarana zikir. Adapun persoalan lama-lama Allah Allah Allah, lama-lama itu pembahasannya
sudah masuk dalam ranah hakikat, ya, itu tingkat tinggi itu, ya. Jadi itu saya terangkan sedikit, Bang, ya. Itu Allah tidak pernah mati, meskipun hurufnya cuma satu. Nah, ini rahasianya, Pak. Allah dihapus alifnya jadi lillah. Coba kalau kina Allahu dihapus ya ro alifuna, ya, alifnya dibuka jadi lillahi, ya kan? Dibuka lagi itu lanya, linya menjadi lahu. Dialah Allah. Allahu Allah, lillah karena Allah, lahu dia Allah. Jadi semakin dekat. Dibuka lagi itu alif lam lam menjadi hu. Hu itu huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi huwa itu yang dimaksud adalah Allah. Jadi zikirnya itu Allah. Pertama la ilaha illallah, lebih dalam lagi jadi Allah, lebih dalam lagi jadi lillah, lebih dalam lagi lahu, lebih dalam lagi hu. Itu zikir. Nah, itu lebih dalam lagi, ya. Jadi ini bukan persoalan sesat atau apa, ini adalah mekanisme zikir. Bagus itu, Bang. Karena zikir ini. Ya, daripada ini tiga sekiri tema tentu. Nah, itu. Jadi saya kira bagus itu, Bang. Tapi bagaimana yang slow-slow? La ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Ya, begitu. Iya. Jadi saya kira seperti itu jawaban saya. Nanti kita bisa bincang-bincang lebih dalam lagi persoalan hakikat zikir itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oh, sudah azan orang? Oh, oke. Lanjut. Yang hari apa atau waktu apa? Iya. Lebih kita afdal untuk mengenal Allah pada waktu sembahyang, pada waktu berdoa, atau dalam lain. Supaya kita afdal untuk mengenal Allah dan mengenal kita. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi mengingat Allah dan mengenal Allah tidak ada waktunya. Fi kulli waktin, di mana saja berada. Cuma ada yang namanya tempat-tempat berzikir, ya. Ya, ada praktik-praktiknya. Ya, tentu kita pilihlah waktu-waktu yang disunnahkan. Ya, ada beberapa. Fi yaumil jum'ah wa lailatin, di hari Jumat atau malam Jumat. Itu waktu-waktu yang mustahil. Ya, fi nuzulil ghaib, pada saat hujan turun, bosi-bosi. Nah, itu bagus berzikir. Nah, kan begitu hadisnya. Ya, jadi kok bosi, kok mikir berzikir. Jadi dia kasih itu kok turun di bosi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus itu. Karena ada hadis itu. Fi nuzulil ghaib. Kemudian di depan Ka'bah itu tempat-tempatnya. Fistulusil lail, setiap sepertiga malam, ya, tengah menit sepertiga malam, ya, jam 3 itu bagus bangun zikir. Jadi itu tempat-tempatnya, ya. Di mana tempat tidak boleh, ya di dalam WC atau makosi WC madate la ilaha illallah, kan itu salah. Jadi tempat yang bagus, ya, sepertiga malam, hari Jumat dan malam Jumat, saat hujan turun, di depan Ka'bah, di di antara sholat asar maghrib. Jadi sebelum masuk maghrib itu bagus zikir itu. Nah, itu ada hadisnya. Kemudian pada saat sebelum matahari terbenam, ya, jadi pagi sudah sholat subuh, dia pernah mumpu matahari sore, bagus kita memperbanyak berzikir. Ya, itu adalah tempat-tempat yang dianjurkan dalam hadis. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan ini Pak Ustaz,
cepat sekali. Iya, jadi saya kira sama saja dengan tadi, bahwa waktu-waktunya itu kalau memang kita ingin fokus dalam zikir itu ya waktu-waktu tadi itu, sepertiga malam, malam Jumat, atau boleh tahassus, memilih waktu khusus. Apa ada orang tidak bisa zikir malam Jumat? Sapam yang bertugas setiap malam Jumat tidak ada waktunya, karena dia harus jaga sesuai dengan tugasnya. Maka dia boleh tahassus, memilih waktu khusus. Waktu apa saja? Oh, saya bagusnya malam Ahad. Enggak apa-apa. Jadi begitu kita yang mengaturnya sendiri. Ya, tidak bisa waktu kita disamakan waktunya orang. Ya, kita kerjanya di masjid. Ya, bagus itu berzikir dalam masjid. Tapi polisi yang kerjanya tugas di luar tidak boleh masuk masjid karena dia jaga terus masjid. Ya zikirnya di luar masjid, karena tugasnya di luar masjid, tidak boleh masuk masjid karena memang dia ditugaskan di situ. Jadi tidak boleh memaksakan diri kita sesuai waktunya orang. Jadi itu namanya tahassus, boleh memilih waktu-waktu khusus tersendiri. Ya, saya tidak boleh memastikan waktunya yang bagus untuk kita ini, tidak boleh, karena setiap orang punya prioritas kehidupan masing-masing, berbeda-beda itu, berbeda-beda. Ya. Sama kalau kita mengatakan zikirnya petani di dalam toko paling bagus, kan salah. Seharusnya petani zikirnya di sawah, orang di dalam toko zikirnya di toko, bukan di sawah. Ya tidak boleh disamakan petani dengan orang kerja. Nah, jadi masalah tempat dan waktu tidak boleh diatur diatur oleh mengeneral waktunya, tapi boleh memilih tahassus namanya, waktu tersendiri yang sesuai dengan bagaimana mengkondisikan kesibukan kita. Saya kira begitu Pak, ya. Ya saya kira itulah pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kebarakah natarupong Allah Ta'ala na pasalamat manaki lino letu akhirat apa bekal tak mengujul loripong Allah Ta'ala amalak bawang iya dek gagamis sengi baca sana dia siapa yang akan kembali dahulu menghadap kepada Allah. Wabillahi taufiq wassadah, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.